Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Pustika Ayuning Puri selaku dosen mengampu mata kuliah akuntansi bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah akuntansi. Nah, terima kasih Ibu untuk 1 semester ini sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat dan terima kasih juga untuk bimbingannya. Di sini saya akan mempresentasikan contoh soal biaya manufaktur, metode harga pokok berdasarkan pesanan, dan metode harga pokok proses. Yaitu sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riman Oktaviani, MJ 503, Program Studi Manajemen. Di sini masuk ke dalam kasus konsep biaya manufaktur, yaitu kasus yang pertama. Dengan soal yaitu estimasi biaya per unit untuk CNRI ketika perusahaan beroperasi pada tingkat produksi dan penjualan 1.200 unit adalah sebagai berikut. Di sini ada item biaya dan estimasi biaya per unit. Ada bahan baku langsung yaitu $32, ada tenaga kerja langsung yaitu ada $10, ada overhead pabrik variabel adalah $15, ada overhead pabrik tetap yaitu $6, dan pemasaran variabel $3, dan pemasaran tetap yaitu $6. Yang diminta dari soal tersebut yaitu diidentifikasikan estimasi biaya konversi per unit. Yang kedua yaitu identifikasikan estimasi biaya utama atau disebut juga prime cost per unit. Yang ketiga yaitu tentukan estimasi biaya variabel per unit. Nah, di sini adalah jawaban yang pertama yaitu biaya konversi per unit dengan rumus biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik yaitu $10 ditambah $21 sama dengan $31. Dan yang kedua yaitu biaya utama per unit dengan rumus biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, yaitu $32 ditambah dengan $10 sama dengan $42. Dan ini juga ada variabel per unitnya dengan rumus biaya utama ditambah dengan overhead overhead pabrik variabel ditambah dengan pemasaran variabel, yaitu $42 ditambah $15 ditambah dengan $3 sama dengan $60. Nah, kasus yang kedua yaitu metode harga pokok berdasarkan pesanan. Berdasarkan pesanan berikut yang berkaitan dengan 3 pesanan yang masih dalam proses di Nanas Company selama bulan Januari. Nah, ini adalah Nanas Company selama bulan Januari, yaitu ada pesanan nomor 66, pesanan nomor 67, pesanan nomor 68. Biaya yang dibebankan pada periode sebelumnya yaitu $40.000 dan ada pesanan untuk nomor 67 yaitu $15 dan pesanan 68 yaitu masih kosong, belum ada pesanannya. Dan di sini juga ada biaya yang ditambahkan selama bulan Januari, yaitu berikut ada bahan baku 35.000, ada pesanan nomor 67 yaitu 45.000 dan pesanan nomor 68 yaitu 54.000, ada tenaga kerja langsung yaitu 45.000 dan tenaga langsung untuk pesanan nomor 67 yaitu 40.000. Di sini ada pesanan nomor 68 yaitu 35.000 dan overhead pabriknya yaitu $50 per jamnya, dan ini masih dipertanyakan, belum ada nominalnya. Jam mesin yang digunakan selama bulan Januari, yaitu untuk pesanan nomor 66 ada 720, nomor pesanan 67 yaitu ada 640, dan pesanan yang terakhir yaitu 68 yaitu 560. Nah, yang diminta yaitu buatlah ayat jurnal yang sesuai dengan
mencatat setiap transaksi di bulan Januari, yaitu yang pertama, bahan baku langsung dikeluarkan dari gudang ke barang dalam proses. Yang kedua yaitu beban gaji distribusikan ke barang dalam proses. Ini ada overhead pabrik dibebankan ke produksi untuk periode tersebut. Dan yang keempat yaitu pesanan nomor 66 dan 67 diselesaikan dan ditransfer ke gudang barang jadi. Ini adalah ada jawaban untuk kasus nomor 2. Bahan baku langsung dikeluarkan dari gudang ke barang dalam proses. Barang dalam proses yaitu masuk ke dalam debit dan bahan baku masuk ke dalam kredit. Beban yang kedua yaitu beban gaji didistribusikan ke barang dalam proses. Barang dalam proses yaitu masuk ke dalam debit 120 dan beban gajinya yaitu 120 masuk ke dalam kredit. Yang ketiga yaitu overhead pabrik dibebankan ke produksi untuk periode tersebut. Nah, barang dalam prosesnya ada 96 masuk ke dalam debit dan overhead pabrik masuk ke dalam kredit. Ini adalah jam mesin pada 3 pesanan, yaitu ada 720 ditambah 640 tambah 680 dikali 50 per jamnya, yaitu dengan total 96.000. Dan pesanan yang keempat yaitu pesanan nomor 66 dan nomor 67 diselesaikan dan ditransfer ke gudang barang jadi, yaitu 233 masuk ke dalam debit dan barang dalam proses yaitu masuk ke dalam 233.000 yaitu masuk ke dalam kredit. Ini adalah untuk jawaban nomor 4 ada 35.000 ditambah 45.000 ditambah 36.000 ditambah 45.000 dan ditambah dengan 40.000. Ditambah yang terakhir yaitu ada 32.000 dan totalnya yaitu 233.000. Masuk ke dalam kasus yang ketiga yaitu metode harga pokok proses. Untuk Tonlar memproduksi suatu produk di 2 departemen. Nah, produk yang ini dibuat dari lempengan logam yang dipotong dan dibentuk di departemen pemotongan. Nah, produk ini kemudian ditransfer ke departemen perakitan, di mana bagian ini lainnya dibeli dari pemasok luar ditambahkan ke unit dasar. Oleh perhitungan biaya berdasarkan proses yang digunakan, nah data yang diperoleh yaitu untuk mengoperasikan pada bulan November di Departemen Pemotongan adalah ada jumlah unit persediaan awal yaitu ada 800, jumlah unit yang dimulai proses selama periode berjalan ada 3.200 dan jumlah unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan selama periode berjalan ada 3.400, jumlah unit persediaan akhir 75% selesai untuk bahan baku, 40% selesai untuk tenaga kerja, dan 25% selesai untuk overhead-nya, yaitu dengan total 600. Ini ada biaya yang dibebankan ke departemen melalui bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Di sini juga ada persediaan dan ditambahkan di bulan berjalan. Ini adalah angka-angka untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead itu sendiri. Yang diminta yaitu hitung biaya unit ekuivalen untuk Departemen Pemotongan rata-rata tertimbang biaya per unit ekuivalennya. Yang kedua yaitu buatlah jurnal untuk mencatat transfer biaya dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan. Ini adalah Tyndall Fabricator in Departemen Pemotongan dan pembentukan laporan biaya produk
untuk bulan November. Ini ada persediaan awalnya 800 dimulai dari periode ini. Nah, ini juga transfer ke Departemen Perakitan, persediaan akhirnya ada 75% untuk BB, TKL-nya 40 dan 25%-nya BOP dengan jumlah total seluruhan yaitu 4.000. Total per unit, ada total per unit, biaya-biaya, dan ekuivalennya. Biaya yang dibebankan di departemen persediaan awal yaitu ada bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik, yaitu dengan total 224.075 dolar. Dan biaya yang ditambahkan selama periode berjalan yaitu ada bahan baku, ada tenaga kerja, dan overhead pabriknya. Ini adalah angka-angka untuk uh, soal kasus nomor 3 dengan total 137.452 dolar. Nah, ini adalah biaya unit presentasi, ada unit ekuivalen, biaya per unitnya, ada total biayanya. Nah, ini ada di transfernya ke departemen, ada 3.400 unit dan presentasinya masuk ke dalam 100%, unit ekuivalennya 3.400 dan biaya per unitnya yaitu 36,70 dolar. Dan total biayanya yaitu ada 124.780 dolar. Dan BDP persediaan akhir, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yaitu ini adalah angka-angka untuk persediaan akhirnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.